Hamdan masyakunillah, salatan wassalaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di hari ini Senin kita bisa untuk kembali sama-sama mempelajari Al-Quran, ya, mengkaji, mempelajari tentunya dari sisi terjemah, kemudian juga kaidah bahasa Arab Qur'annya dan juga tadabbur Qur'annya. Ya, semoga ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah dan juga ilmu yang manfaat yang mendatangkan kebaikan kemaslahatan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut hari ini ngaji kita yang melanjutkan surah Ali Imran, ya. Melanjutkan surah Ali Imran ayat yang ke 50, Ustaz. 90. 50. Ya, ayat yang ke-50 kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Baik, kita akan terjemahkan dan membenarkan. Yang pertama adalah kalimat fiil. Uhilla. Uhilla ini adalah fiil madhi majhul. Jadi jika polanya UIA ini fiil madhi majhul. Jadi fiil madhi maklumnya apa? Ahalla. Pola ahalla. Asal katanya itu halla. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada huruf yang bertasydid menandakan double. Jadi halla asalnya halala. Halla asalnya halala, begitu. Jadi polanya ditambahkan hamzah menjadi sulasi mazid. Jadi kalau ada hamzah dalam fi'il madhi di awal, ya, kemudian susunannya lebih dari 3 huruf, diulang. Jika ada hamzah di awal fi'il madhi dan lebih dari 3 huruf, maka dipastikan hamzah itu adalah tambahan atau mazid. Itu masuk pola af'ala itu tadi. Ya, betul. Polanya af'ala. Ya, jadi yang pertama adalah halla, kemudian ditambahkan hamzah jadi ahalla. Ahalla bentuk fi'il madhi maklum dimajhulkan menjadi uhilla. Terjemahnya uhilla telah dihalalkan. Ya, uhilla telah dihalalkan. Oke, kemudian berikutnya hurrima. Ya, hurrima. Nah, hurrima itu juga sama polanya UIA. UIA. Asalnya maklumnya fi'il madhi maklumnya adalah harrama. Harrama pakai tasydid. Nah, kalau dimajhulkan jadi hurrima, telah diharamkan. Telah diharamkan. Kemudian jitu ini adalah fi'il madhi perubahan ke-13. Ingat kalau akhiran tu, semua fi'il madhi yang akhirannya tu, ada akhiran tu di belakangnya tak dengan dumah, maksudnya tu itu tak dengan dumah, maka dipastikan itu perubahan ke-13. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari itu sama-sama memiliki 14 bentuk perubahan.
Nah, ini adalah perubahan yang ke-13, akhiran tu. Dan perubahan terakhir yang ke-14, akhiranna. Jina. Kalau akhiranna, fi'il madi akhiranna itu berarti ke-14. Jitu, Lalu fi'il jina. madi aslinya yang awalnya ja'a. Ja-nya panjang. Jadi 3 huruf, jim, alif, dan hamzah. Ja'a. Ja'a itu perubahan aslinya yang awal. Jitu perubahan ke-13. Jitu artinya aku telah datang. Jitu aku telah datang. Kemudian ittaqu. Ittaqu ini bentuk fi'il amr perubahan ketiga. Jadi fi'il amr perubahan ketiga cirinya adalah akhiran waw alif. Jadi kalau ada fi'il amr diakhiri waw alif itu pasti perubahan ketiga. Jadi fi'il madinya apa? Ittaqa. Fi'il madinya adalah ittaqa, fi'il amrnya ittaqu, perubahan ketiga. Artinya kalian bertakwalah. Ittaqu, kalian bertakwalah. Kemudian ati'u, ati'u. Nah, ini fi'il amr juga ya. Perubahan yang ketiga, akhiran wawu. Wawu alif atau wawu saja itu perubahan ketiga. Ati'u dari fi'il madinya ato'a. Ato'a. To-nya panjang. Hamzah, to, alif, dan ain. Ato'a. Berarti kalau begitu lebih dari 3. Hamzahnya tambahan. Karena hamzah tambahan dibuang hamzah, yang paling asal adalah to'a. To, alif, dan ain. To'a. Itu fi'il madhi awalnya adalah to'a, ditambahkan hamzah, at-to'a. Fi'il amrnya ati'u, fi'il amr bentuk ketiga. Artinya terjemahnya ati'u, kalian taatlah. Kalian patuhlah. Ati'u. Kemudian berikutnya u'budu. Ayat berikutnya fa'buduhu, u'budu. Ini juga sama fi'il amr. Ingat fi'il amr akhiran wawu berarti perubahan yang ketiga. Jadi kalau saya sampaikan perubahan pertamanya u'bud, keduanya u'buda dengan alif panjang, ketiganya u'budu. Kemudian keempatnya u'budi dengan iya, kelimanya u'buda, kemudian keenam u'budna, naknya pendek. Ya, u'budna. Jadi untuk fi'il amr ini 3 untuk muzakkar laki-laki, 3 untuk muannas. 1 2 3 untuk muzakkar, 4 5 6 untuk muannas. Nah, ini u'budu, ini untuk muzakkar. Jama untuk muzakkar. Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya adalah abida. Abida. Abid. Ya. Hamba. Abida ya'budu. Ya, abida ya'budu. Makanya fi'il amr itu diketahui dari pola fi'il mudhari'nya. Ain pada fi'il mudhari'. Kalau ainnya adalah dhammah ya'budu, ya. Ya'budu berarti ba-nya itu dhammah, maka otomatis awalannya baca u. Waktu itu kan Pak Awan nanya bagaimana membedakan antara u atau i, ya. Atau a, itu dilihat dari ain fi'il pada fi'il mudhari'. Ain fi'il itu adalah huruf ketiga yang jadi fi'il madhi. Ya, jangan di fi'il mudhari itu huruf ketiga. Ya'budu berarti ya'budu itu ba-nya yang dhammah, otomatis u'budu fi'il amrnya. Ya. Nasoro yansuru, sama juga unsuru. Fataha yaftahu, fathah jadinya iftah. Jadi kalau kasroh itu awalannya dari fathah. Begitu. Wa'budu, kalian sembahlah atau kalian beribadahlah. Baik, saya kira itu untuk fiilnya, Bapak Ibu. Tanya Ustadz, yang wa'ati'un itu fi'il amar. Kok Ya. masih ada nunnya? Kalau fi'il amar itu kan dari fi'il mudhari terus dihilangkan nunnya gitu ya? Ya, nah ini nunnya, perhatikan nunnya harokatnya apa?
Kasrah. Kasroh. Nggak umum. Di akhir ayat harokat nun kasroh ini nggak umum. Biasanya harokatnya selalu fathah. Coba tengok ke atas itu pasti selalu harokat nunnya fathah itu. Ke bawah ke atas nunnya fathah rata-rata ya. Kok ini kasroh? Nah ini nunnya adalah nun mutakallim yang asalnya adalah wa ati'uni, ada ya panjangnya. Jadi asalnya adalah wa ati'uni, ni-nya itu ada ya-nya. Nah, karena ini untuk tujuan nulis saja, ya saja itu sajak dalam ilmu balaghah supaya dibacanya enak, ya, supaya dibacanya nyambung. Yang atasnya kan mukminin, sekarang wa atiun, ya. Jadi supaya enak. Jadi kalau misalkan dibacanya di akhir wa atiuni itu kurang pas. Jadi secara sajanya, makanya iya-nya dibuang. Ya mutakalimnya dibuang sebagai tanda jika ada ya yang dibuang maka nun itu adalah nun mutakalim, maka dikasihkan kasroh. Karena kalau tidak dikasih kasroh dipathahkan dianggap nun itu bagian daripada atiun. Karena dikasrohkan berarti nun ini bukan bagian dari atiun tapi dia adalah jenis isim domir. Begitu Pak Mazwar. Woninya bukan termasuk dalam dalam kata kerjanya ya. Kan, ya bukannya. Kedua tadi disampaikan bahwa fiil amar itu akhirannya adalah waw gitu. Jadi akhirannya adalah waw. Tapi nunnya otomatis tambahan. Ya. Jadi kata itu menanya tadi kan akhilah itu mudhari apa madhi, fiil madhi apa mudhari Ustaz? Yang mana Pak Tahir? Akhilah. Uhilla. Ukhillah ya. Ukhillah. Ya. Majul. Itu mudhari apa Ustaz? Madi. Oh, madhi. Oh, madhi. Suara Ustaz hilang. Halo, ada suara saya, Bapak? Udah. Baik. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan terkait dengan isim mushtaq, isim yang ada kaitan dengan kata kerja asal. Ya, di ayat ini apakah ada isim yang mushtaq? Karena kita merubah metode ya supaya lebih kepada terjemahnya. Nah, musaddiqan. Ingat Bapak Ibu, jika ada isim diawali mim dipastikan itu mushtaq. Ya, rata-rata begitu. Jadi berarti kalau musaddiqan mim itu dia isim berarti ada fiil madinya. Kira-kira coba tebak fiil madinya apa? Nah, bagaimana caranya? Ini saya kasih cara. Untuk mengetahui fiil madinya dari isim yang awalan dengan mim, ya, buang mimnya, sisakan 3 setelah mim. Berarti huruf apa? Sod, Sod, dal, dan Qaf. Yang paling gampang kita ambil pola AAA. Jadinya kalau misalkan AIA juga boleh sodiko. Misalkan seadanya AAA atau AIA antara itu. Jadi itu kita bisa lihat tuh. Oh berarti musaddikon itu dia dari kata sodiko. Berarti ini isim yang dari isim yang dari fi'il madhi. Nah, itu yang satu ya. Oke, pertama. Yang kedua apa lagi tuh? Ukhillah mungkin halala ya. Ya, itu sudah tadi. Ini yang kita sekarang isimnya, ya, yang isimnya Rabbu hadza siratun mustaqimun. Oke, yang paling bawah tuh mustaqimun. Sama-sama mim kan? Ya. Nah, coba sekarang ini dibuang mimnya, coba dibuang mimnya. Sisakan 3. Istiqomah. Mim tak. Mustaqim.
Ya, mustaqim. Nah, kalau untuk mustaqim memang ini ada dia masjid dari kata istaqoma. Istaqoma. Berarti ada tambahan. Kalau kita ambil 3 dari kata koma. Untuk mustaqim mungkin ini ditambahkan. Jadi jika ada mim kemudian diikuti oleh sin, maka dipastikan dia sulasi mazid. Jadi kalau semua yang isim diawali mim dan sin, ya ingat ada mim dan sin, ya itu berarti dia ada tambahan. Ya. Aslinya adalah koma, kemudian ditambahkan istaqoma sehingga mustaqim. Jadi yang mustaq itu musaddiqan, kemudian mustaqim. Ya. Mustaq itu Baik, artinya apa, sisanya Ustaz? berarti Mustaq. ada. Mustaq Kenapa? artinya apa, Ustaz? Mustaq. Mustaq itu artinya dari kata ishtaqo, artinya yang berkembang atau yang apa namanya, yang mengalami perubahan. Sedangkan jamid itu beku. Beku itu artinya Oh, mustaq yang berubah. tanahnya nggak berubah seperti itu saja. Jadi-jadian mustaqim. Oh, Mustaqim. Jadi-jadian. Kalau saya bilang jadi-jadian mustaqim. Mustaq. Baik. Baik, sekarang kita uraikan semuanya Bapak Ibu ya, kita terjemahkan semuanya. Wa itu artinya dan. Jadi saya kira ini sudah familiar, musaddiqan yang membenarkan. Yang membenarkan. Ya, musaddiqan yang membenarkan. Dari kata benar, ya jadi isimnya yang membenarkan. Nah, kemudian li huruf jar, li artinya bagi, ya. Ma apa-apa atau apa yang, baina antara, jadi baina itu semuanya sama. Jadi saya akan kasih clue, kalimat yang dimanapun di Quran kita temukan tidak akan pernah berubah, yaitu ya baina, di antara, itu semuanya artinya tidak ada yang ambigu, artinya tidak ada arti yang ambigu, semuanya sama. Baina itu ya di antara. Ya daya, ya daya, ya. baina itu termasuk huruf mabniun ya. Baina ini dia dorof. Oh, darof. Dorof makan, menentukan tempat. Mabni. Ya daya, ya daya tangan. Ya daya tanganku. Ya daya tangan. Min dari, ya min itu sama artinya dari. Jadi ini dia tetap tidak berubah. Jadi min dari, selamanya min itu dari. Jadi kita mudah menandai kalimat-kalimat yang tidak mengalami perubahan. Ya, min itu dari selamanya. Taurat, tentu Taurat itu selamanya artinya Taurat. Ya. Wa itu dan. Ya, selamanya itu wa itu kalau dia di tengah-tengah dan, kecuali kalau di awal jadi waw qasam, wal asri, demi masa. Li untuk, nah gini bedanya li bagi dengan huruf jar, dengan li untuk apa namanya, bedanya kalau li-nya masuk ke fiil wahila, maka li-nya bukan huruf jar, tapi li-nya adalah huruf nasab. Ya, li-nya adalah huruf nasab. Menasabkan apa, Ustaz? Kok hidup? Oh, menasabkan hila tadi ya. Tadi Pak Thohir menanyakan uhila tadi ya, kalau nggak salah saya nyimak itu. Udah tadi katanya apa isim fi'il madhi ya, bukan mudhari. Oke. Jadi saya klarifikasi ini. Jadi li uhilla itu asalnya uhillu, sehingga uhillu ini adalah fi'il mudhari ya. Jadi uhillu fi'il mudhari. Kenapa jadi uhilla? Karena ada li huruf nasab. Jadi lu uhilla. Jadi tadi saya tidak memperhatikan huruf nasab, dikiranya adalah madhi majhul. Ya, kalau madhi majhul itu uhilla tanpa ada embel-embel huruf nasab. Nah, karena ini ada huruf nasab, asalnya adalah uhillu. Artinya aku menghalalkan. Uhillu, jadi li-nya huruf nasab, asalnya uhillu karena ada li, jadi li uhilla. Jadi enggak jadi madi majhul, Ustaz? Enggak. Bukan, ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari perubahan yang ke-13 domir ana. Uhillu adalah ana, nuhillu itu nahnu.
Karena ada li huruf nasab jadi li uhilla. Oke, saya koreksi ya Bapak Ibu. Baik, lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Ba'dha sebahagian, jadi semua itu Sebentar Ustaz, ba'dha. artinya jadi apa tadi Ustaz kalau mudhari? Uhilla aku halalkan. Oh, aku halalkan. Ya. Menghalalkan atau dihalal. Aku menghalalkan. Dihalalkan. Maklum kan majhul. Belum. Ba'dha sebahagian. Ya, ini jadi sama. Ba'dha, ba'di, ba'du itu artinya sama, sebahagian. Ya, jadi kalau kita menemukan di Quran familiar ba'dha, ba'di, ba'du artinya sebahagian. Alladzi yang, nah ini juga sama di mana-mana, ini sama artinya. Jadi kita tandai alladzi artinya yang. Ya, artinya adalah alladzi yang. Nah, hurrima ini baru dia hurrima fi'il madhi majhul karena tidak ada nasab, dia langsung hurrima uia. Hurrima telah diharamkan. Alaikum atas kalian. Nah, ini familiar juga. Semua alaikum itu artinya atas kalian. Wa dan ya jitu aku telah datang. Ya. Wa dan jitu ya aku telah datang kepada kalian bi ayatin, bi dengan ya sama juga artinya dengan. Nah, jadi jitu jika ada kalimat jitu itu juga sama, semuanya posisinya jitu adalah aku telah datang. Kemudian kalian, bi dengan, jadi semua bi itu artinya dengan, ayatin ayat ya sama, ayat itu ayat, min dari ya kembali lagi min itu dari, robbi itu rob Tuhan ya, semuanya rob Tuhan, kalian, nah, itu kalian familiar, itu artinya kalian. Fa maka ya fa itu maka ittaqu kalian bertakwalah, ittaqu kalian bertakwalah Allah wa dan altiu kalian taatlah, kalian patuhlah ni panjang ni kepadaku, ni padaku. Inna sesungguhnya, nah ini juga sama, tidak akan berubah dimanapun berada. Inna atau anna sama, sesungguhnya atau sungguh. Ya. Allah Robbi, kalau ada tambahan Robbi adalah Tuhanku. Kalau Robbi pendek Tuhan, kalau ada ya-nya Robbi itu Tuhanku. Wa dan Robbu Tuhan. Jadi Robbi, Robba, Robbu sama artinya Tuhan. Kalian, fa maka ubudu, kalimah ubudu, kalian sembahlah, kalian ibadalah kepadanya. Hadza ini ya semua kalimah hadza diartikan ini sirotun jalan, sirotun, sirotin, siroton itu artinya jalan. Ya. Mustaqimun ya, yang lurus. Mustaqimun yang lurus. Jadi kalau ada kalimat mustaqimun yang lurus. Baik, saya ulang sekali lagi. Wa dan musaddiqan yang membenarkan, lima bagi apa yang baina antara yadaya tanganku min dari at-taurat di Taurat, wa dan li agar atau supaya wahilla aku menghalalkan lakum bagi kalian ba'dha sebahagian alladzi yang hurrima diharamkan alaikum atas kalian. Wa dan jitu aku datang pada kalian bi dengan ayatin ayat min dari rabbikum Tuhan kalian. Fa maka ittaqu kalian bertakwalah Allah kepada Allah, wa dan ati'u kalian taatilah ni atau taatlah ni kepadaku. Inna sungguhnya Allah Rabbi Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian, fa maka u'buduhu kalian sembahlah ia. Hadza ini siratun jalan mustaqimun yang lurus. Nah, jadi itu. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Dan yang membenarkan siapa yang bagi apa yang baina
ba'da sekalian lagi yang menghalalkan bagi kalian diharamkan atas kalian yang diharamkan telah datang pada kalian di ayatin dengan ayat-ayat yang datang dari Tuhan kalian ayat telah kalian kalian Allah pada Allah hati Allah dan jalan yang lurus. itu contohnya apa Ustadz yang tadinya diharamkan kemudian dihalalkan. Yang itu nanti di sesi ini Bu, di sesi Pendalaman. tafsir Terakhir. terakhir. Baik, kita akan bagi dulu untuk baca individunya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 2 baris pertama. Ya, yang pertama adalah 2 baris pertama. Ya, maaf, yang pertama adalah sampai dengan hurima alaikum. Sampai wakof hurima alaikum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wajib hukum sampai dengan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ya. Kemudian yang ketiga diulang innallaha rabbi wa rabbukum 1 ayat sampai dengan selesai hadas siratal mustaqim. Jadi yang ketiga mengulang sedikit innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh sampai dilanjutkan lagi ya supaya dibagi menjadi 3. Silakan diawali Pak Mazhar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan musaddiqa yang membenarkan 5 bagi apa yang baina di antara yadaya tanganku minat Taurah dari Taurat wali uhilla dan untuk menghalalkan lakum bagi kalian ba'da sebagian alladzi yang hurima diharamkan alaikum atas kalian. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Tahir, wajib tukum sampai dengan fa'budu. Wajib tukum dan telah datang pada kalian di ayatin dengan tanda mirrabbikum dari Tuhan kalian fattaqullaha maka kalian bertakwalah pada Allah wa'ati'un dan kalian taatlah padaku innallaha sesungguhnya Allah Rabbi Tuhanku wa rabbukum dan Tuhan kalian fa'buduhu maka kalian sembahlah dia. Baik, alhamdulillah. Pak Imran silakan innallaha rabbi wa rabbukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya Allah Rabbi Tuhanku wa dan Rabbukum Tuhan kalian fa maka fa'buduhu maka sembahlah dia hada ini sirotun jalan mustaqimun yang lurus. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Awan. Ulang lagi dari awal ya Pak. Ya, dari awal lagi. Wa dan musodikon membenarkan 5 bagi apa yang baina di antara yadaya kedua tanganku min dari Taurat wali uhilla dan telah aku halalkan lakum bagi kalian ba'do sesudah alladzi yang hurima aku haramkan alaikum atas kalian. Wajib tukum dan aku datangkan pada kalian. Baik, alhamdulillah. Pak April, wajib tukum sampai Pak Bubu. Pak Afrial di unmute dulu Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan jitukum aku telah datang bi ayatin pada ayat-ayat mir rabbikum dari Tuhan kalian. Fattaqullah maka bertakwalah kepada Allah wa atiun dan
Taatlah pada kalian taatlah. Padaku. Innallaha, sungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu, fa'buduhu, kalian sembahlah, maka kalian sembahlah. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Tabarani. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Ustaz? Dari Innallaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah. Hada ini Iya. siratun, jalan, mustaqimun, jalan yang lurus. Baik, alhamdulillah. Pak Budi hari ini nggak hadir, lupa atau beliau ada urusan lain? Lupa kali. Ya, disangkanya mungkin Maaf ya Mas Endo. Nanti ya Ibu telepon ya, lagi nge-zoom Ibu. Maaf ya. Lagi zoom ya. Makasih, makasih. Ya, sudah hadir. Baik, dilanjut Bu Harti, silakan kembali ke awal. Dan musaddiqal, yang telah membenarkan lima bagi apa-apa yang baina di antara yadaya kedua tanganku minat Taurat dari at-Taurat wal ukila, dan agar aku menghalalkan lakum bagi kalian ba'da sebagian alladzi yang hurima telah diharamkan alaikum kepada kalian. Cukup, alhamdulillah. Bu Ella, wajitukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajitukum wa jitukum, aku telah datang pada kalian bi dengan ayatin, tanda-tanda, min dari Rabbikum, Rob kalian. Fa, maka attaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa, dan ati'un, dan taatlah kepadaku. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Innallaha, ulang. Diaktifkan Ibu. Maaf tadi ada yang telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih Ustaz? Innallaha. Inna, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa, dan Rabbu, Tuhankum kalian, fa, maka u'budu, sembahlah oleh kalian hu kepadanya. Hada, ini siratun, jalan mustaqimun, yang lurus. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita hari ini menerapkan metode baru terkait dengan kaidah bahasa Arab, dimatchingkan dengan kita penguatan di pemaknaan atau arti di kosakata Qur'annya. Saya akan contohkan. Jadi hari ini kita belajar bareng-bareng dulu ya Bapak Ibu. Jadi tidak individu dulu, karena kita terkait dengan metode yang baru yang akan kita terapkan. Jadi yang pertama, untuk huruf tidak ada yang berubah ya. Misalkan wa, huruf ibtida mabni atas fathah, tetap itu ya. Nah, yang akan kita rubah itu adalah di fi'il dan di isim. Nah, di fi'il, kalau dia fi'il itu disebutkan nanti ada sigotnya fi'il apa, bentuk keberapa. Ya. Nah, atau perubahan keberapa. Di isim itu dia, kalau dia isim mushtaq maka disebutkan fi'il madhinya. Kalau dia isim mushtaq disebutkan fi'il madhinya sebagai asal daripada isim itu. Ustaz, boleh usul Ustaz? Ya, silakan. Nyebutin keberapa itu kan kita nggak hafal tuh nomor berapa. Kalau disebutin ini aja apa gimana Ustaz? Pelakunya siapa gitu? Ustaz di call itu domirnya aja. Ya domirnya siapa gitu. Domir yang di dalam. Baik. Itu lebih ini. Awal kita ke domirnya aja dulu. Baik. Contoh misalkan i'rabnya begini ya Bapak Ibu. Boleh nanti kita kalaupun satu-satu nanti setelah jadi sifatnya mengulang, murojaah. Ya. Perhatikan, wa huruf ibtida mabni atas fathah, musaddiqan isim mushtaq. Ya, kita sebutkan isim nakirah mushtaq dari fi'il madhi sodaqo. Ya,
Saya ulang ya. Iya, Musaddiqan isim nakiroh mushtaq dari fi'il madhi sodako. Jadi kita langsung kaitkan isim ini dengan asal usulnya yaitu fi'il madhinya. Oke, dipahami ya? Wa huruf ibtida mabni atas fathah, musaddiqan isim nakiroh mushtaq. Jadi marfu mansub majrurnya nanti kita belakangnya di keep dulu sampai di level 5. Musaddiqan isim nakiroh mushtaq dari fi'il madhi sodako. Begitu. Kemudian li huruf jar mabni atas kasroh. Saya sampaikan huruf tidak ada perubahan. Ma isim mabni atas sukun. Ya tetap. Kemudian baina dorof mabni atas fathah gitu aja. Baina dorof mabni atas fathah. Yadaya isim ya. Yadaya isim jamid gitu ya. Yadaya isim jamid. Jamid itu artinya isim yang dari sananya begitu. Nggak ada kaitan dengan fi'il madhi. Jadi kalau saya bahasakan isim jamid berarti isim itu nggak ada fi'il madhinya. Asli Ya, asli isim. Jamid apa jamid Ustaz? Jamid, jim, alif, mim dan dal. Jamidun. Oh, jamid. Jadi kalau mushtaq itu ada fi'il madhinya, kalau jamid itu memang murni isim, tidak ada kaitan dengan fi'il. Oke, jadi yadaya isim jamid. Nah, supaya kita ngerti ya, oh berarti yadaya gak ada asal usul fi'ilnya. Kemudian min huruf jar mabni atas sukun ya tetap. At-Taurata ya isim makrifat jamid. Ah gitu ya. At-Taurati isim makrifat jamid. Ya, dari sononya. Wa huruf atop mabni atas fathah. Li huruf nasab mabni atas kasroh. Uhilla adalah fi'il mudhari ya domir anak ya begitu ya. Uhilla fi'il mudhari domir anak. Ya, jadi uhilla fi'il anak. Domir anak itu saya. Oh iya, uhilla. Fi'il mudhari domir anak. Lakum la huruf jar mabni atas fathah, kum isim domir mabni atas sukun. Ya, tetap itu jadi isim domir dan huruf tidak berubah. Ba'da ya, ba'da isim nakiroh jamid. Nah, berarti kalau ba'da tidak ada kaitan dengan fi'il. Ba'da isim nakiroh jamid. Makanya kenapa tadi saya dahulukan yang mushtaq, berarti yang tidak disebutkan itu jamid, ditandai gitu ya. Kemudian alladzi ya alladzi isim mausul mabni atas sukun. Alladzi isim mausul mabni atas sukun. Hurrima fi'il madhi ya. Hurrima fi'il madhi ya. Domir ya. Fi'il madhi majhur ya. Fi'il madhi majhur ya. Hurrima fi'il madhi majhur domir huwa. Hurrima fi'il madhi majhul domir huwa. Ala huruf jar mabni atas sukun. Hum isim domir muttasil mabni atas sukun. Wa huruf ibtida mabni atas fathah. Jitu fi'il madhi maklum domir ana. Ya, jitu fi'il madhi maklum domir ana. Kalau yang akhiran tu itu ana ya. Isim domir muttasil. Ya. Bi hukum isim domir muttasil mabni atas sukun. Bi huruf jar mabni atas kasroh. Ayatin ya isim nakiroh jamid. Ayatin isim nakiroh jamid. Min jamin huruf atau jamid? jamid. Pakai dal. Jamid. Jamid. Ya, pakai D berarti ya. Ya, ayatin isim nakiroh jamid. Min huruf jar mabni atas sukun. Robbi juga sama. Robbi isim nakiroh jamid. Ya, isim nakiroh jamid. Kemudian kum isim domir muttasil mabni atas sukun. Fa huruf ibtida mabni atas fathah. Ittaqu sigot atau bentuk ya fi'il amar ya domir
antum. Ya. Ittaqu ya fiil amr domir antum dari fiil madi ittaqo. Ya, jadi gitu ya. Ittaqu adalah fiil amr domir antum dari fiil madi ittaqo. Allah itu isim ya ma'rifat jamid. Isim ma'rifat jamid wa huruf ataf mabni atas fathah. Ati'u fi'il amr domir antum. Ati'u fi'il amr domir antum dari fi'il madi ato'a. Ini isim domir mabni atas sukun. Asalnya panjang ni gitu ya. Anak. Ni isim domir isim domir muttasil mabni atas sukun. Inna huruf taukid mabni atas fathah. Allah isim makrifat jamid. Robbi isim nakiroh jamid. Kemudian iya-nya adalah domir mutasil mabni atas sukun. Robbi itu ada iya-nya. Wa huruf atop mabni atas fathah. Robbu isim nakiroh jamid. Ya. Kemudian kum isim domir mutasil mabni atas sukun. Fa huruf ibtida mabni atas fathah. U'budu itu fi'il amr domir antum. U'budu fi'il amr domir antum dari fi'il madi abida. Dari fi'il madi abida. Hu isim domir mutasil mabni atas dummah. Hadza isim isyarah mabni atas sukun. Hadza isim isyarah mabni atas sukun. Siratun ya isim nakiroh jamid. Isim nakiroh jamid. Kemudian mustaqimun ya isim nakiroh mustaq. Ya, mustaq. Mustaqimun isim nakiroh mustaq dari fi'il madhi istaqoma atau asalnya adalah koma. Itu. Mustaqimun isim nakiroh mustaq dari fi'il madhi istaqoma lebih awal lagi dari koma. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya merubah untuk yang setiap fi'il atau isi mustaqnya disebutkan sehingga kembali lagi ke topik awal sehingga kita mulai memahami bahwa oh berarti ada kaitan nih. Kalau ada kaitan kita paling tidak bisa memetakan oh kurang lebih artinya gak akan jauh dari ini ya. Kalau ada perubahan-perubahan. Ustaz tanya tadi asalnya dari koma. Koma itu artinya apa? Berdiri atau? Koma berdiri. Berdiri ya. Koma berdiri, istaqoma berupaya tetap berdiri. Artinya teguh. Makanya istiqomah itu berupaya tetap teguh kan gitu. Teguh pendirian. Makasih. Baik. Nah, sekarang kita bagi murojaah. Tanya lagi Ustaz. Ya, silakan Pak Mazhar. Itu gimana kita membedakan isim mustad sama isim jamid gitu Ustaz? Baik, pertama itu ada pola khusus. Ya, ada pola khusus yaitu kita dari tasrif usul yang 12. Nah, isim mushtaq itu pertama isim masdar ya isim masdar mungkin dicatat dulu ya isim masdar. Yang kedua isim mushtaq itu isim fa'il. Yang ketiga isim mushtaq itu isim maf'ul bih, isim maf'ul. Yang keempat isim mushtaq itu isim zaman. Yang kelima isim mushtaq itu isim makan. Yang keenam isim alat. Jadi dari 12 itu 6 isim itu semuanya mushtaq. Jadi kalau kita bahasakan contoh misalkan fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, fa'lan itu dia isim mushtaq bentuknya masdar dari fa'ala. Ya kan? Masdar. Kemudian fa'ilun itu juga isim mushtaq dia bentuknya isim fa'il. Dari fa'ala juga. Maf'ulun juga isim mushtaq. Ya, jadi kalau kita bahasakan wazan, kita mengingat wazan yang awal, yang sulasi mujarrad itu pertama wazan fa'lan. Ya, wazan fa'lan itu dia mushtaq. Yang kedua wazan fa'ilun juga itu mushtaq. Yang ketiga wazan maf'ulun juga itu mushtaq.
Yang keempat, wazan maf'alun itu juga mustaq. Yang kelima, wazan maf'alun juga sama, diulang 2 kali, itu juga mustaq. Kemudian yang keenamnya adalah wazan mif'alun, itu juga mustaq. Jadi untuk sulasi mazid ada 6 pola isim mustaq. Mafdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Jadi kita ke situ nanti. Nah, belum lagi nanti kalau menyangkut mustaq di sulasi mazid, itu beda lagi nanti mustaq sulasi mazidnya, pola-polanya. Tapi ini kita fokus dulu ke mustaq yang untuk saat ini mustaq dari fiil sulasi yang mujarrad, yang asli. Ya, jadi wajannya itu. Jadi selain dari itu adalah jamid gitu. Ya, selain itu, jadi makanya ini kita akan tuntaskan di pertemuan berikutnya. Nanti saya akan sebutkan pola-pola terkait dengan sulasi majidnya supaya utuh. Contoh, musaddiqon ini dia sulasi majid. Ya, jadi kalau mustaqnya dia mujarrad, shadiqun. Nah, itu bedanya. Nah, jadi saya kasih clue aja. Untuk yang awalan mim, isim mustaq yang awalan mim pasti sulasi majid. Ya, saya ulang. Untuk isim mustaq yang awalan mim dipastikan itu sulasi mazid. Ya, contoh musaddiqon. Itu kalau dia mujarradnya shadiqun, shadiqon. Pak Ustadz, boleh nggak Ya, minta Pak. tolong apa istilah-istilah Arabnya itu, ada Arabnya, ada Indonesianya, misalkan sulasi majid Indonesianya apa gitu. Baik. Jadi supaya kita Sulasi juga majid, jadi ya. paham gitu. Sulasi mazid itu adalah fiil dengan sulasi itu 3, mazid itu tambahan. Jadi 3 ada tambahan. Artinya yang kata dasar 3 huruf ditambah 1, 2 atau maksimal 3. Sedangkan mujarrad itu kosong. Jadi dia ori, murni, hanya 3, tidak ada tambahan lagi, hanya 3. Jadi sulasi 3, mujarrad itu kosong atau dia ori tanpa tambahan. Ada di buku, Ustaz? Ya, di buku tasrif yang hijau juga ada, silakan dibaca-baca, diulang-ulang. Nah, jadi memang kita menyesuaikan dengan tema yang di Quran, maka saya langsung berdasarkan tekstual yang di Quran, sehingga kita langsung bisa aplikasinya dari apa yang kita baca hari ini. Nah, kemudian jadi polanya kurang lebih sekarang seperti itu. Mungkin untuk di level 4 kita lancarkan dulu kita mengetahui paling tidak kalau ada fiil itu yang sudah berubah dari aslinya, maka kita bisa mengembalikan, oh aslinya adalah ini. Nah, begitu. Atau kalau ada isim yang dia ada isim mustaq, maka kita bisa sebutkan ini fiil madinya adalah ini. Itu target kita di semester di level 4 ini. Kurang lebih begitu Pak Mazwar, supaya kita bisa kembalikan kepada makna awalnya, sehingga itu membantu kita untuk bisa mempercepat terjemah. Paling tidak ada gambaran, ya ada gambaran, oh kalau misalkan begini kayaknya gak jauh beda dari ini karena sudah ketahuan fiil madinya, begitu. Ya, lebih mendekati arti gitu, Ustaz. Ya, lebih mendekati kepada artinya. Maaf, Baik, sekarang Ustaz, mau tanya. Ini dengan pola yang i'rab baru, mungkin kita belum diajarkan yang perubahan kata yang tasrifnya itu yang 14 itu. Jadi rada berat ya, terus kalau belum hafal tasrifnya. Ini domirnya dari apa? Dari ha, dari huwa, dari anaknya gitu. Nanti mulai pertemuan pekan depan kita sudah mulai tasrif, Bu. Insyaallah. Ini perkenalan awal. Jadi sengaja supaya bebannya tidak numpuk di sini, maka kita diurai materinya. Jadi hari ini perkenalan, jadi cara i'rabnya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti pekan depan kita akan perkenalkan tasrifnya satu persatu. Nah, jadi berat juga sih Ustaz kalau nggak ngerti tasrifnya, ya kami saya lah rada susah gitu. Yang 14 ini apa-apa karena kita belum diajarkan di Ustaz. Ya, itu makanya buku yang hijau nanti kita maksimalkan. Kan sebetulnya bukunya sudah ada, bukunya itu. Buku yang hijau tasrif itu kan satu paket dengan yang nahu. Nah, cuma kita memang karena fokus kepada nahu waktu itu, jadi tasrifnya jarang kita bahas. Gitu. Nah, ini kita evaluasi gitu. Ya, syukran. Ya. Nah, Ustaz.
Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Frial. Tadi Ustaz sebut fi'il madinya apa? Itu maksudnya akar katanya deh Ustaz ya. Fi'il Iya, madi itu fi'il kan sebenarnya itu akar kata adalah ya. asal usul yang Usul. pertama kali muncul. Kalau bahasanya begini, misalkan kalau orang nanya, Pak Prial ini orang mana? Oh, saya orang Minang. Oh, berarti dari Minang. Itu asal usulnya. Jadi walaupun tinggal di mana ditanya asal daerahnya kan, misalkan kita. Jadi kita tahu oh asalnya dari ini. Musaddiqon ini Fi'il madi ya, itu ya. ya fi'il madhi. Musaddiqon ini apa ya? Oh, ini isim, tapi dari fiilnya ada. Misalkan apa? Fiilnya apa? Sodako. Oh, berarti musaddiqon ini merupakan kalimat pengembangan, kalimat perubahan dari sodako. Jadi kita inti dapat oh berarti dari sini asalnya. Jadi kita kembali kepada asal gitu. Terus ni tadi Ustaz, ni kata Ustaz tadi kan ada yang dihilangkan ya-nya gitu. Ya. Terus berarti akar katanya nggak 3 huruf dong, 2 huruf doang. Bukan, kalau ni itu kan dia atiu-nya itu kan bisa. Jadi atiu itu asal katanya atau a kan tadi sudah tuh. Nah, ya. Atau a. Nah, kalau ni itu dia domir. Domir ni. Ya, ni itu domir. Utuhnya itu ni, tapi karena ya-nya dibuang jadi ni saja. Kayak harus kum itu ya. Ya, harusnya ada nun dan ya. Cuma karena secara keindahan bahasa kurang pas untuk diwakafkan, maka ya-nya dihilangkan. Ya, hilangkan ya-nya dan nunnya kasroh tidak dirubah sebagai bentuk bahwa itu bukan nun bagian daripada atiu, tapi nun domir begitu. Baik, saya kira kita bagi dulu ya murojaah hari ini sebagaimana tadi yang saya contohkan. Ya, kita bagi 9 hari ini sebagaimana yang hadir hari ini 9. Yang pertama wa musaddiqan lima baina, ya. Kemudian yang kedua yadaya minat taurati, ya. Yadaya minat taurati. Kemudian yang ketiga wali uhilla lakum. Kemudian sebentar, ini ada 9. Kita bisa lebih banyak lagi ya. Wa musaddiqal lima baina yadaya itu 1. Wa musaddiqal lima baina yadaya 1. Yang kedua minat taurati wali uhilla lakum itu 2. Yang ketiga ba'dal ladzi hurima alaikum, ya. Yang keempat wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Yang kelima fattaqullaha wa ati'uni. Yang keenam innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yang ketujuh hadza siratul mustaqim. Kemudian ada sisanya diulang atau mau lanjutkan Ibu? Mengulang ya, karena ini namanya mengulang ya. Ya, ulang aja, Ustaz. Ya, yang ketujuh, yang ke-8 wa musaddiqal lima baina yadaya, ya. Kemudian yang ke-9 minat taurat wa lakum. Karena hari ini kita murojaah mengulang gitu. Ya, silakan diawali Pak Mazwar, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ibtida mabniun ala fathi musaddiqan isim mustaj berasal dari kata pakai kof isim nakirah mustaq. Musaddiqan isim nakirah mustaj, asal katanya sodako. Pakai K Pak, mustaq. Pakai kof. Bukan pakai J ya. Bukan. Pakai kaf, pakai kof, mustaq Pak. Mustaq. Kalau misalkan bahasa Indonesia mustaq. Mustaq. Saya ulangi lagi, musaddiqan isim nakirah mustaq asal katanya sodako gitu. Ya, fi'il madinya sodako. Fi'il madinya sodako ya. Li huruf jar mabniun atas kasrah kasri, ma isim mabniun ala sukuni, baina isim nakirah ya. Baina dhorof. Ya. Baina dhorof mabniun atas fathi. Ya. Yadaya isim nakirah jamid.
nggak pakai nakirah nih Ustaz ya? Yadaya isim jamid gitu ya. Enggak, Nakirahnya nggak disebut, Ustaz. biasanya kan kalau nggak ada tandanya itu nakirah semua, Ustaz bilang enggak. Ya, isim nakiroh jamid. Isim nakirah jamid ya. Isim nakirah jamid. Baik, Kayak alhamdulillah. gitu aja ya. Seperti itu kurang lebih ya, Bapak sekalian. Iya, iya, Jadi iya. lanjut Pak Tohir, minat Taurati wali uhila lakum. Silakan. Min huruf jar mabni ala sukun atau roti isim makrifat majrur ditandai dengan kasroh. Isim ma'rifat Itu jamid. yang lama. Jamidnya. Isim makrifat Jamid. jamid. Oh, jamid ya. Ya. Wa huruf atau mabni ala fathi li huruf nasab mabni ala kasri ukhilla fi'il mudhari Domir ana. domir ana Ya. kum isim domir mutasil mabni ala sukun. La dulu, la huruf jar. Oh ya, la huruf jar mabni ala fathi kum isim domir mutasil mabni ala sukun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, ba'dalladzi hurrima alaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'da isim nakirah jamid itu Ya. perlu terusnya nggak mansub ciri fathah nggak Pak? Ya, kalau misalkan mau kita fokuskan dulu. Nanti kita keep dulu yang mansub marfu majrur di level 5 ya, insyaallah. Jadi nakirah jamid gitu aja ya. Alladzi isim mausul mabni ala sukun. Ya. Hurrima fi'il madi majhul domirnya huwa. Ya. Alai huruf jar mabni ala sukun. Oke, kum isim domir muttasil mabni ala ciri sukun. Mabni ala sukun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, waji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Wa huruf ibtida mabniun ala fathah. Jitu. Jitu fi'il madi. Domir ana. Fi'il madi. Domir ana. Oh, domir. Oh. Fi'il madi domir ana mabniun ala asalnya dari asalnya ja'a. Apanya Ustaz? Jitu fi'il madhi domir ana dari asalnya ja'a. Oh. Itu domir ana asal katanya ja'a. Fi'il madhi maklum domir ana. Itu fi'il madi domir ana asal katanya ja'a. Ya, Mamniun betul. ala domahnya nggak usah Pak Ustaz ya. Tunggu, nanti dikip dulu. Oh ya. Kum isim apa namanya itu? Domir. Mutasil mabniun ala sukun. Bi huruf jar mabniun ala kasrah. Ayatin isim nakirah apa? Mustaq. Jamid, maaf. Jamid. Bukannya jamid tuh, Ustaz. Jamid kan ya? Jamid. Isim nakirah jamid. Isim nakirah jamid. Iya. Terus min huruf jar mabniun ala sukun. Robbi isim nakirah jamid. Kum isim domir mutasil mabniun ala sukun. Ya. Baik, berikutnya silakan Pak Afrial, fattaqullaha wa ati'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa ati'un. Huruf ibtida mabni atas fathah. Ibtida mabni atas fathah. Ittaqu. Fi'il amar, domir antum. Domirnya Antum. Dari fi'il madi ittaqa. Dari fi'il madi ittaqa. Ya. Allah isim ma'rifat
Jamid. Jamid. Oke. Wa Wa ataf huruf ataf mabni atas fathah. Atiu atiu isim atiu fi'il amar fil amar domirnya antum dari fi'il madhi ato'a. Ini ato'a. Ini domir mutasil, Ustaz. Ya. Berikutnya silakan Pak Tabrani. Ya, yang ini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Ya. Inna huruf. Ya. Inna huruf ya huruf taukid. Huruf taukid Allah. Allah isim. Allah isim. Allah isim makrifat. Ya, isim makrifat, betul. Rabbi isim nakirah. Isim nakirah. Oke, kemudian wa huruf ataf. Ya, huruf ataf. Rabbu yang sama. Rabbu isim nakirah. Rabbu isim nakirah. Kum isim domir. Kum isim domir. Fa huruf ataf ya betul. Huruf ibtida. Huruf ibtida. Wa'budu sembahlah dia fi'il apa tu? fi'il amar. Fi'il amar. Hu isim domir. Isim domir. Baik, alhamdulillah Pak Tabrani. Berikutnya Bu Harti, hadza siratum mustaqimun. Ada isim isyarah mabni atas fathah Atas sukun. Atas sukun. Siratun isim nakirah jamid ya. Ya. Mustaqimu isim nakirah mustaq dari asal kata Istaqoma panjang. Istaqoma dari isil asal madinya koma. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, kembali ke awal. Wa musaddiqol lima baina yadayya. Wa huruf ibtida mabni atas fathah, musaddiqon isim mustaq ya Ustaz ya. Dari kata dari fi'il madhi sodiko. Ya, sodako. Kemudian li huruf jar atas kasroh, ma huruf isim mabni atas sukun. Ma isim baina isim dorof mabni atas fathah, yadaya isim jamid jamid ya Ustaz ya. Isim nakirah jamid. Isim nakirah jamid. Baik. Isim nakirah jamid. Berikutnya ya Bu Ai silakan. Minat Taurat lakum. Min harf jarin mabni ala sukun Taurati isim ma'rifat jamid wa harfu ataf mabni ala fathi li harfu nasbin mabni ala kasri uhilla fi'il madhi domir huwa fi'il mudhari domir huwa fi'il mudhari domir ana
Uhilla. Oh, uhilla. Domir anak. Dari La fi'il harfu jarin mabni ala fathi. ulang Ibu. Uhilla fi'il mudhari domir ana dari fi'il madhi. Ahala. Ya, Ustaz. Ya, diulang, coba diulang, dilengkapi kalimatnya. Li harfu nasbin mabni ala Tidak, langsung uhilla. uhilla fi'il mudhari asal kata dari Fi'il mudhari domir ana. uhilla fi'il mudhari domir ana asal fi'il madinya apa Ustaz? Hala ya. Ahalla. Ahalla. Udah gitu. Ya, la Oh, enggak. La harfu jarin mabniun ala fathi kum isim domir mabniun ala dhamir. Masih kagok Ustaz, biasa yang biasa ya. Ya, makanya ini kan untuk kita penekanannya ke terjemah. Jadi supaya terjemah kita, karena memang dievaluasi kita sudah masuk juz ini juz 3, tapi kosakata kita masih belum sesuai dengan harapan kita. Jadi diharapkan dengan cara seperti ini kita lebih bisa paling tidak ada gambaran, oh kurang lebih begini terjemahnya gitu ya. Jadi supaya dikembalikan ke awalnya, ke fi'il madinya gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi gini, untuk memetakan makna dari suatu kata asal, saya akan kasih contoh bahasa Indonesia aja biar gampang. Menolong, ya. Nasoro itu menolong, itu fi'il madhi ya, menolong. Itu otomatis kata kerja. Nah, menolong itu bisa jadi banyak kata. Menolong, telah menolong, sedang menolong atau akan menolong, pertolongan, yang menolong, yang ditolong, waktu menolong, tempat menolong, alat untuk menolong. Itu kan jadi lengkap begitu. Nah, itulah yang disebut dengan tasrif usul yang 12 itu. Jadi telah menolong, akan menolong, sedang menolong, ya, pertolongan, yang menolong, yang ditolong, waktu menolong, ya, tempat menolong, alat yang digunakan untuk menolong. Nah, itu kata-kata yang penting ada kata menolongnya itu. Itu pasti ke bawah-bawah ke mana-mana. Nah, nanti kita akan seperti itu. Ketika kita menemukan kata nasirun yang menolong. Oh, berarti yang menolong nih. Berarti pasti fiilnya menolong. Jadi kita ketemu. Nanti oh pasti ada alat menolong. Pasti berarti ada waktu untuk menolong. Ya, jadi kita akan petakan nanti insya Allah di pekan depan kita fokus kajian ke perubahan yang pokok atau tasrif usul yang 12. Nah, boleh baca-baca dulu Bapak Ibu di situ. Jadi untuk PR-nya, mungkin untuk PR-nya saat ini saya belum, satu pekan ke depan belum memberikan PR, tapi PR-nya adalah tolong tasrif yang hijau itu dibaca berulang-ulang, terutama bagian tasrif usulnya. Bagian tasrif usulnya. Itu ada bagian tasrif usul fa'ala yaf'alu fa'lan atau fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun, ya. Yuf'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu diulang-ulang itu. Itu yang pokoknya, nanti ada istilah-istilahnya. Ya mungkin nanti saya bantu juga share untuk memudahkan insyaallah. Jadi kita fokus ke situ karena nanti berkembangnya kata itu yang pokok adalah 12. Dalam kaidah bahasa Arab perubahan pokok itu yang 12. Maka maknanya tidak akan jauh dari itu, dari yang 12 itu. Baik sudah berbentuk isim maupun masih tetap berbentuk fi'il, maka tidak akan keluar dari yang 12 pokok itu. Halaman ya, 22 demikian. Ustaz. Kenapa? Halaman 22, 23. Ya, itu bisa dicek di halaman 22, itu diulang-ulang. Jadi satu pekan ke depan PR-nya itu aja, mempelajari halaman 22. Itu PR-nya mempelajari halaman 22 untuk PR satu pekan ke depan. Itu aja. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan tasrif ke samping itu namanya tasrif apa, Ustaz? Kalau ke bawah tasrif ada lagi. Tasrif far'i, tasrif pokok perubahan. Oh, far'i. Ya. Kalau ke bawah sesuai dengan domir kan? Ya, sesuai dengan domir.
Ya. Fa'ala, fa'alu. Ya. Jadi yang ke bawah itu kan fa'ala, fa'alu, fa'alat ya Pak gitu ya. Ya. Ya, itu fa'ala, fa'alu, fa'alat itu yang disebut dengan tasdif far'i, yang ke sampingnya itu yang awal yang paling atas itu namanya tasdif usul, yang pokoknya. Tasrif usul. Ya, tasdif usulnya. Baik. Demikian kita lanjut ke pemaknaannya. Ini masih kaitan tentang Isa, ya tentang Isa. Itu Pak Thohir menghadiahkan saya buku tentang Maryam. Ya alhamdulillah. Terima kasih Pak Thohir. Jazakallah khair katsira. Bapak sekalian mungkin sudah ada yang dapat hadiah juga dari Pak Thohir bukunya. Keluarga Imran nih. Harus saja doang, Ustaz. Belum dapat, Grup Pak. kita Pak Thohir. Belum Ya. dapat ya, kalau jangan ini. Yang wajib. Untuk grup Ini jadi Safinda ini Pak penerbit Thohir. Al-Kautsar, alhamdulillah nih. Ini namanya jihad nih. Jadi Pak Thohir itu jihad dengan cara dia di penerbitan. Itu juga jihad. Jadi menyebarkan buku-buku keislaman yang punya nilai sejarah yang akurat, ya, nilai yang orisinal. Kemudian juga di situ ada menjaga tentang syariat. Nah, termasuk juga buku tentang kisah Maryam. Saya baca ini memang penulisannya apik ya, apik penulisannya. Terima kasih yang saya terima ini buku saya juga baca-baca. Dan mudah-mudahan ini menjadi jariah juga untuk Pak Thohir sebagai penerbit di Al-Kautsar dan juga sebagai penulisnya yang menulisnya. Nah, ini juga inspirasi untuk kita semua. Ya, sekaligus juga bisa nanti menjadi bahan kajian kita, menambahkan bahwa kajian kita ingin seperti ini dan bahkan mungkin lebih kaya daripada bobot materinya, kita bisa lebih kaya lagi. Jadi bukan hanya di aspek kebahasaan, tapi juga kalau ada ayat berkaitan tentang sejarah kita bisa kupas itu, walaupun mungkin tidak satu sesi selesai, tapi beberapa sesi. Dan juga saya aturkan jazakallahu khair katsira kepada Pak Mazwar yang dalam hal ini juga sama-sama berjihad dengan YouTube-nya. Nah, alhamdulillah punya YouTube. Pak Mazwar berjihad dengan YouTube-nya. Alhamdulillah ada video-video yang bagus ya. Jadi jihad hari ini tidak mesti jihad yang memang biasa-biasa, tapi menggunakan segala kemampuan kita, yaitu untuk menyebarkan kebaikan ya dengan cara yang memang beragam hari ini, selama tidak keluar daripada ketentuan syariat. Ya. Baik, itu terkait dengan ulasan kita di beberapa pertemuan lalu, kemudian juga untuk yang yang kita kontribusi di dalam jihad di penerbitan maupun di YouTube. Dan hari ini adalah masih terkait dengan Isa, bahwasannya Allah sampaikan Isa itu adalah wa musaddiqal lima baina yadayhi minat lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi Isa ini adalah yang membenarkan bagi apa yang telah ada dari Taurat. Jadi artinya estafet. Jelas ini ayatnya estafet. Jadi tidak mungkin ajaran Nabi dengan satu itu bertentangan, itu nggak mungkin. Kalaupun ada perbedaan sedikit dari syariat, itu dimaklumi karena kondisinya berbeda. Ya, contoh syariat Nabi Yakub, Nabi Ishak Yakub itu kalau ada orang mencuri bukan dipotong tangan, tapi dia harus menjadi membantu pelayan begitu budak selama 1 tahun tanpa digaji. Setelah itu kemudian dibebaskan. Nah, tapi kan syariat Nabi Muhammad potong tangan ya, dengan ketentuan yang berlaku. Itu hanya beberapa yang berbeda, tapi intinya tauhidnya itu nyambung. Tauhidnya nyambung, ketuhanannya nyambung. Jadi ini dijelaskan bahwa Isa itu pelanjut daripada Musa. Ya. Kemudian dan kata Isa, aku menghalalkan apa yang sebagian dari kalian diharamkan atas kalian. Contoh misalkan di dalam syariat Musa itu tidak bisa sembarang sholat di sembarang tempat. Jadi ada ketentuan begitu. Jadi sholat itu Nabi Musa itu gak bisa di sembarang tempat itu sholat. Jadi sholat itu di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau misalkan masjid jadi masjid aja, gak bisa di sembarangan, gak bisa di gurun, gak bisa di mana, gak bisa tuh. Jadi kalau mau ibadah itu umatnya Nabi Musa, dia harus pulang dulu ke tempat yang resmi. Termasuk juga ibadah hari Sabtu itu gak di sembarang tempat. Kita kalau Jumatan, misalkan dalam perjalanan
bisa di lapangan, bisa di hutan, dimanapun di pesisir kita bisa Jumatan. Nah, tapi kalau Nabi Musa itu nggak bisa mau sholat itu dia harus ke tempat yang memang resmi didirikan untuk sholat. Nah, Nabi Isa itu dia ya diberikan oleh Allah salah satunya adalah dimanapun bisa sholat. Makanya kalau kita lihat dalam pengasingan Nabi Isa, dalam pengasingannya di hutan Zaitun, kemudian di beberapa tempat ya pengasingan ketika menghindari penguasa itu, Nabi Isa tetap sholat dan gak perlu bangun tempat khusus, gak perlu, ya cukup yang ada aja itu sholat. Makanya itu berlaku untuk syariat Nabi Muhammad, boleh sholat dimanapun. Kita boleh sholat sempatnya di masjid, gak sempat di masjid karena lagi di kebun atau di hutan, ya di hutan. Lagi liburan di pantai, gak ada musola, gak ada apa, ya kita sholat di pesisir. Yang di atas kapal, sholat di atas kapal. Yang di atas kendaraan, sholat di atas kendaraan, di mobil, di pesawat. Itu yang dimudahkan. Yang tadinya dilarang, itu kemudian dibolehkan. Dari zamannya Nabi Isa sampai hari ini. Itu yang dimaksud dengan salah satunya ya, yang dihalalkan dari yang sebelumnya diharamkan. Nah, kemudian aku datang dengan membawa kebenaran ayat-ayat dari Tuhan kalian. Jadi ini Nabi Isa menjelaskan kepada Bani Israel bahwa Isa ini adalah pelanjut daripada Musa. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Takwa kepada Allah, taat kepada Rasul. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka beribadahlah dia. Jadi sama, Tuhan yang sama. Jadi Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa itu sama. Allah Rabbul Alamin. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Artinya, jalan yang lurus itu adalah siapa yang mengakui la ilaha illallah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Saya ulang. Jadi kalau kita kaitan dengan hari ini ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, maka hakikatnya yang menuju jalan yang lurus itu adalah pertama yang mengakui la ilaha illallah, yang mengakui Musa Rasulullah, yang mengakui Isa Rasulullah, yang mengakui Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi yang hanya mengakui Isa sebagai Rasul saja tanpa mengakui Muhammad itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani saat itu. Yang hanya mengakui Musa saja orang-orang Yahudi gak mengakui Muhammad. Maka ini adalah syariat yang berkelanjutan estafet dari nabi-nabi sebelumnya. Maka karena estafet ini ada satu ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid la ilaha illallah. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian untuk Kayaknya hari ini. depan tuh udah diambil ya, Bin. Semoga manfaat untuk kita semua. Udah nggak ada yang lama. Ada tambahan diskusi pertanyaan sebelum diakhiri, silakan Bapak Ibu. Ini maksudnya hubungan dengan pakai yadaya itu tanganku itu apa? Menerjemahkannya gimana nih, Ustaz? Baik. Yang kaitan dengan yadaya, musyariqul lima baina yadaya minat Taurat. Yadaya itu artinya begini, dan membenarkan dan yang membenarkan dari apa yang ada di tangan dari Taurat. Jadi begini, membenarkan tangan itu yaitu Taurat dan Injil. Jadi maksudnya tangan ini adalah yang di tangan saat ini adalah Injil. Jadi ingin menegaskan bahwasanya Injil ini sama seperti Taurat mengajarkan tentang tauhid. Jadi wa musaddiqal lima baina yadaya itu adalah yang pertama Injil. Tafsir yang kedua adalah yadaya di situ adalah Quran. Jadi Quran itu kaitan dengan Injil, kaitan dengan Taurat. Jadi ada ulama yang menafsirkan yadaya ini ke Isa khusus, ada yang mengatakan ini juga bisa ke Muhammad. Jadi apa yang dipegang Rasulullah itu Quran adalah yadaya berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan Taurat. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, Taurat, Injil, Al-Quran itu ada satu kesamaan, yaitu ajarannya ajaran tauhid. Kalaupun ada sekarang orang mengaku Injil tapi Yesus dijadikan Tuhan, mengaku Taurat tapi dia tidak beriman sebagaimana ajaran Musa, berarti itu palsu. Itu adalah sempalan-sempalan yang memang dari ayat yang sebelumnya dikatakan ada dari ayat-ayat dari kitab-kitab yang dirubah oleh tangan-tangan mereka sehingga tidak asli lagi, sehingga tidak lagi dikatakan sebagai kitab suci karena sudah tercampur dengan perubahan dari tangan-tangan oknum-oknum ahli kitab gitu. Baik, terima kasih.
Baik. Cukup besar. Baik, kita akhiri Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti dilanjutkan di hari Senin yang akan datang. Semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan, sehat walafiat, lahir batin. Tanya dulu Ustadz yang maaf. Tanya dulu Ustadz yang tadi contoh yang tadinya diharamkan kemudian dihalalkan misalnya apa? Tadi kan sudah disampaikan Bu tentang larangan sholat di sembarang tempat di Nabi. Ya, nanti untuk detailnya lagi nanti saya kajikan lebih dalam lagi karena butuh referensi. Itu yang baru ditemukan itu, yang lain-lainnya nanti saya akan tambahkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Terus tadi yang mengenai Injil, kitab Kristen, kitab suci Kristen sebetulnya bukan Injil karena mereka juga tidak menyebut Injil, Pak. Mereka menyebutnya Bible. Ya, itu sekarang-sekarang. Tapi kalau abad 19 mereka masih menyebutnya Injil. Oh gitu ya. Kalau sekarang itu Bible, kalau sekarang itu Bible. Sekarang itu Alkitab. Kalau orang Indonesia, Kristen Indonesia nyebutnya Alkitab. Tapi dulu kalau kita coba pelajaran-pelajaran SD tahun-tahun 90, tahun 80 itu pasti nyebutnya Injil. Ya, nyebutnya Injil. Nah, sekarang aja dirubah bahasanya. Dan mereka juga sudah mengakui artinya nggak asli lagi. Artinya mungkin ada perubahan-perubahan. Itu versinya aja lah. Ya, versinya yang memang mereka punya versi tersendiri. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu kita lanjut di pekan datang. Insya Allah ya kita tentunya berharap bahwa senantiasa ada manfaat dari pertemuan-pertemuan taklim ini. Paling tidak yang pertama tentunya ridho Allah, keberkahan untuk kita. Yang kedua tambahnya ilmu manfaat untuk kita semua. Demikian ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar. Semoga menjadi amal soleh kebaikan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majid subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.